sahabat semua dimanapun berada. Pagi-pagi belum melek udah mendapat berkat nih dari semesta. Dihantarkan orang yang baik hatinya. Tanpa menyebut nama. Tapi hati ini mengatakan ini pasti dari klien semalam. Seharian kemarin kami melayani klien ini suami istri plus 2 anak. Kami terharu karena mereka lagi dalam kondisi memiliki amanah-amanah besar yang harus diselesaikan. Tapi memiliki keinginan kuat untuk berubah. Bukan nilai kuenya ya yang kami buat terharu. Kami bisa diberi kesempatan melayani adalah berkah terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Saat wajah-wajah yang tadinya datang dengan muka yang suram, emosi yang kacau balau, dengan proses tahap demi tahap, pendalaman masalah ke suami, pendalaman masalah ke istri, kemudian masuk ke sesi pemberesan di pikiran bawah sadar, untuk mencari akar masalah dari masa lalu, sampai akhirnya sesi konsul pasangan berdua. Wajah-wajah pun berganti dengan wajah yang bercahaya, dan cahaya Tuhan menyeruak dari dalam diri, menggantikan awan gelap dari pikiran yang kacau. Yang paling penting adalah kesadaran itu hadir di dalam diri masing-masing. Maka kunci perubahan pun terbuka dan jalan kebaikan pun mulai terbentang di depan kita. Saat anak-anak kita terasa menjadi masalah terus-menerus, konflik dengan pasangan, karir atau pekerjaan tersendat-sendat, keuangan keluarga morat-marit, banyak hutang, kesehatan terganggu, secara relasi bermasalah dengan banyak orang, bahkan secara spiritual terasa kering dan hampa. Saatnya Anda berhenti sejenak dan mulai merenung atau introspeksi diri. Bisa jadi semua hal ini adalah alarm dari diri. Hello, ada yang belum tepat loh dalam dirimu saat ini. Jangan fokus pada masalahnya. Apakah itu bernama anak, pasangan, pekerjaan, keuangan, kesehatan, relasi, spiritual yang terganggu. Bahkan jangan fokus pada solusinya. Tapi fokuslah pada meningkatkan kesadaran. Karena dengan kesadaran yang meningkat, maka apa yang kita katakan masalah saat ini bisa jadi bukan lagi masalah saat kesadaran kita sudah meningkat. Pada kasus pasangan ini, kuncinya ternyata sederhana, yaitu kurang bersyukur. Ini kesimpulan yang didapat setelah sesi seharian bersama mereka. Bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi, semuanya hanyalah pesan cinta sahabat. Toh semua masih berjalan dengan baik. Masih makan 3 kali sehari, tidak kurang sesuatu apapun, tidak kehujanan, tidak kedinginan. Anak-anak masih sekolah dengan baik di sekolah yang terbaik. Even ada sakit sekalipun masih bisa berobat. Masih hadir orang-orang yang bisa membantu atau menunjukkan jalan-jalannya. Maka nikmat Tuhan mana lagi nih yang didustakan? Kita saja yang fokus perhatiannya hanya pada hal-hal yang kurang atau belum sempurna dalam hidup kita saat ini. Atau lebih tepatnya belum sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Padahal jika kita mau saja sejenak merenungi hidup ini, kita akan tertunduk malu. Bahwa apa yang kita miliki saat ini, tubuh ini, hidup ini, masih lebih banyak yang perlu kita syukuri. Jauh lebih banyak dari yang kurang-kurang sempurna dalam hidup kita saat ini. Jika ditanya antara harapan dan kenyataan, disitulah ada kesenjangan. Kesenjangan inilah yang menyebabkan kita kecewa, marah, sedih, sakit hati, dan lain-lain. Maka jika mau damai, mana yang kita lepaskan? Apakah harapannya atau kenyataannya? Kebanyakan orang akan menjawab, harapannya. Tapi dalam kenyataannya apa yang justru dilakukan? Allah mati-matian mengubah kenyataannya, bukan? Anak belum sesuai harapan, anak dimarahi, disuruh berubah mengikuti kemauan mama papanya. Pekerjaan tersendat-sendat, bahkan macet, mati-matian berusaha mengubah keadaannya. Cari solusi sana-sini, yang ada tadinya masalah cuma 1, akhirnya menjadi 2, 3, dan seterusnya karena tidak tepat mengusahakan solusinya. Masalah pun semakin menggunung, ujung-ujungnya semakin stres dan depresi, akhirnya sakit parah. Yuk stop pola-pola seperti ini sahabat.
Jika engkau sudah merasa amat lelah, bahkan sebelum menjadi amat lelah, berhentilah. Kembalilah pada kesadaran Allah di dalam dirimu. Allah selama ini menunggumu. Engkau saja yang tidak mengerti juga. Merasa jumawa dengan pikiran-pikiranmu sendiri, merasa bisa menyelesaikan masalah-masalahmu sendiri, bahkan memaksa atau mengatur Allah dengan segala doa-doa dan permohonanmu. Mengatur Allah untuk memberikan approval terhadap rencana-rencanamu sendiri. Siapa sih engkau berani-beraninya seperti itu ke Allah? Padahal Allah berkata dalam firman-Nya, ada di dalam surat Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Atau dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka apa yang harus kita lakukan, sahabat? Berpeganglah pada ayat ini, sahabat. Jika engkau angkat tangan, maka Tuhan pun turun tangan. Seseorang yang kesulitan menerima berkat Tuhan, bisa jadi tangannya masih terkepal. Demikian pula halnya Tuhan sulit turun tangan kepada seseorang yang belum angkat tangan. Ironis memang, banyak orang yang merasa dirinya sekuat dan setangguh itu sampai suatu ketika kesulitan yang tidak masuk akal datang dan memaksanya untuk angkat tangan dan menyerah. Tangan yang terkepal adalah simbol kekuatan pada diri sendiri, perlahan mulai terbuka pada pergerakan Tuhan bagi dirinya. Aliran cahaya dan pengetahuan Tuhan pun mulai mengalir dalam dirinya. Yuk sahabat, sebelum hal-hal sulit hadir dalam hidup kita, belajarlah untuk mengalir bersama hidup ini. Jangan menendang, jangan menolak hal-hal yang tidak enak yang hadir di hadapanmu. Pun jangan mencengkeram hal-hal yang enak-enak saja. Terima, terima, terima. Mudah? Tentu tidak, tapi inilah pelajarannya. Jangan sampai kita remedi bolak-balik, yaitu berulang kali mengalami masalah yang sama dalam hidup ini karena belum paham-paham juga. Kalau terasa berat, bahkan sebelum merasa berat, menyerahlah. Angkatlah tangan, bukalah tanganmu yang selalu terkepal, terimalah berkat Tuhan yang sebenarnya selalu hadir. Jika semua proses ini sudah beres di dalam diri, percayalah, rezeki, kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, sukacita akan selalu hadir menyertai perjalanan hidupmu. Apakah masalah akan hilang? Belum tentu. Masalah tetap akan ada dalam hidup kita. Tapi kita memiliki kesadaran yang baru, hati yang baru, bahwa bersama Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, semua ringan adanya. Semua hanyalah pesan cinta semata. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.